warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, materi tentang mengendalikan dan mengukur aktiva yang dikelola. Baiklah, langsung saja. Ini adalah bentuk tampilan 7.1, di mana neraca dalam ribuan US dollar. Di sisi kiri terdapat aktiva lancar sebesar 400, aktiva tetapnya setelah dikurangi penyusutan 300, diperoleh nilai bukunya 300, sehingga total aktiva menjadi 700 US dollar. Di sisi kanan, ada kewajiban lancar, terdiri dari hutang dan ekuitas atau modal perusahaan yang masing-masing 200 untuk hutang dan 500 untuk modal, sehingga total ekuitas atau modalnya adalah 700 US dollar. Jadi balance antara harta dengan modal sebesar 700. Kemudian masih dibentuk tampilan 7.1, di mana ini merupakan laporan laba rugi yang diketahui pendapatannya 1000 US dollar, dikurangi pengeluaran penyusutan sebesar 900, sehingga dapatlah pendapatan sebelum pajak sebesar 100. Kemudian ada beban modal sebesar 50, angka tersebut diperoleh dari jumlah modal yang kita gunakan di neraca, yaitu sebesar 500 US dollar dikali rate atau tarifnya sebesar 10%, maka diperolehlah 50. Untuk EVA-nya diperoleh dari pendapatan sebelum pajak atau laba bersihnya sebesar 100 dikurangi dengan beban modalnya sebesar 50, sehingga EVA-nya 50. Untuk ROI-nya sendiri diperoleh angkanya dari pembilangnya merupakan nominal numerator pendapatan, yakni sebesar 100 US dollar dibagi dengan penyebutnya yang merupakan denominator. Nominalnya diperoleh atas modal yang dipakai, yaitu sebesar 500 US dollar. Hasilnya kan 0,2. Kemudian dikalikan 100%, sehingga 20%. Maksud dari ROI 20% ini yaitu misalnya kita melakukan investasi dengan cara membeli sebuah aktiva, misalnya harganya 100 US dollar, ROI-nya 20%. Maka aktiva yang kita beli dengan modal seharga 100 US dollar tadi akan memberikan penghasilan 20 US dollar di masa yang akan datang. Kemudian ini masih dibentuk tampilan 7.3, yakni terdapat perhitungan ekonomi yang keputusannya adalah membeli mesin seharga 100.000. Kenapa? Karena setelah dihitung dengan mengukur pendapatan yang didapatkan di masa yang akan datang atau masa depan, yaitu dengan mengkalikan arus kas masuk sebesar 27.000 US dollar selama 5 tahun dengan tingkat bunga 10%, dilihat di tabel anuitas sebesar 3,791, sama dengan diperolehlah harga masa depan sebesar 102.357 US dollar. Karena harganya yang di bawah net profit value atau disingkat NPV, maka mengindikasikan bahwa harganya murah, sehingga selisih harga masa yang akan datang yaitu 102.357 US dollar dikurangi dengan 100.000 US dollar atau harga yang sekarang, dapatlah nilai sekarang bersih yaitu 2.357 US dollar. Angka tersebut merupakan keuntungan dari nilai intrinsik perusahaan, maka keputusannya adalah membeli mesin. Kemudian kita masih di tampilan 7.3, di mana di sini ada laporan laba rugi perbandingan sebelum dan sesudah membeli mesin pada tahun pertama, di mana pendapatan sebelum pajaknya mengalami kenaikan karena membeli mesin. Coba deh perhatikan pajak
pendapatan sebelum pajak maksudnya. Yang sebelumnya 100 menjadi 107. Dan angka 107 ini diperoleh dari pengeluaran sebelumnya, yaitu sebesar 850 dikurangi estimasi masa manfaat yang telah diperhitungkan, yaitu sebesar 27 US dollar per tahunnya. Sehingga pengurangan tadi bertotal 823 US dollar ditambah 70 biaya penyusutannya. Sehingga totalnya adalah 893. Kemudian total dari 893 ini dikurangi pendapatan yang masuk, yakni 1000 US dollar. Sehingga diperolehlah angka 107 pendapatan sebelum pajaknya. Kemudian untuk beban modal di tahun pertama mesin 60. Karena angka tersebut diperoleh dari nilai buku awalnya untuk tahun pertama mesin kan 100 US dollar dikali 10% sama dengan 10. Kemudian 10 tadi dijumlahkan ditambah dengan beban modal sebelum membeli mesin yakni 50 sehingga 60. Kemudian untuk EVA tahun pertama dengan mesin 47, sementara sebelum membeli mesin pada tampilan 7.1 EVA-nya 50. Ini terdapat selisih 3 US dollar atau 3.000. Kita masuk ke tampilan 7.5. Saya perbesar. Untuk tampilan 7.5 ini merupakan tabel penyusutan secara anuitas, di mana jumlah penyusutan tahunan adalah rendah pada tahun-tahun pertama ketika nilai investasinya masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya seiring dengan menurunnya nilai investasi. Tetapi tingkat pengembaliannya hasil tetap konsisten, tetap sama. Kita bisa lihat di tabel penyusutannya, makin lama, makin tahun, makin meningkat. Oke, di sini tabel diketahui masa manfaat disusutkan 5 tahun. Dengan perhitungan catatan arus kas masuknya selalu sama, yaitu 27.000 per tahun. Dengan EVA yang selalu sama juga, yakni 0,6 US dollar. 0,6 US dollar ini diperoleh dari 27 US dollar dikurangi beban modal sebesar 10 US dollar dikurangi lagi penyusutan sebesar 16,4 sehingga dapatlah 0,6. Kita masuk tahun ke-1 ya. Nilai buku awalnya kan 100 US dollar. Arus kas masuknya 27 US dollar. EVA-nya 0,6. Beban modalnya 10 US dollar. Diperoleh dari tingkat pengembalian sebesar 10% atas 100 US dollar nilai buku awal. Kemudian penyusutannya 16,4 US dollar diperoleh dari estimasi keperluan arus kas masuk tahunan selama 5 tahun, yaitu sebesar 26,4 US dollar dikurangi beban modal sebesar 10. Makanya dapatnya 16,4. Untuk tahun kedua, nilai buku awal tentunya berkurang. Dari awalnya 100 US dollar dikurangi penyusutannya 16,4 US dollar. Sehingga dapatlah diperoleh 83,6. Arus kas masuknya tetap sama per tahunnya yaitu 27. EVA-nya juga sama 0,6. Beban modalnya aja setiap tahunnya berbeda. Karena dihitung berdasarkan nilai buku sekarang, yakni tahun kedua sebesar 83,6 dikali 10%. Makanya dapatnya 8,4. Untuk penyusutannya juga setiap tahunnya selalu berbeda. Hal ini sesuai dengan estimasi arus kas masuk per tahunnya, yaitu 26,4 dikurangi beban modal
tahun kedua, yaitu sebesar 8,4, sehingga dapatlah penyusutannya 18,0. Untuk tahun ketiga sampai kelima juga sama seperti itu. Sehingga untuk total keseluruhan arus kas masuknya selama 5 tahun, mohon maaf, ada salah teknis sedikit ya, nggak ditulis. Jadi total arus kas masuk selama 5 tahun adalah 135 US dollar. EVA-nya sendiri 3,0 US dollar. Hal ini sesuai dengan selisih laporan laba rugi lampiran 7.3, di mana ada sebelum dan sesudah membeli mesin. Kemudian untuk beban modalnya totalnya 32 US dollar. Dalam penyusutannya 100 US dollar dan penyusutannya 100 US dollar sesuai dengan nilai harga perolehan. Maaf agak celat. Ya sudah, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.